Yang terpenting sekarang niatin belajar, terus presentasi, terus perbanyak action. Saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti bisa sukses. Cuma memang hanya masalah waktu. Ketika kita benar-benar fokus, benar-benar serius, tinggal masalah waktu aja untuk menentukan kapan kita sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Salam sukses luar biasa dan selalu jadi yang terbaik. Oke, sahabat seperjuangan semua, kali ini saya bersama Yayan dari Ciamis. Ya, betul. Nah, beliau akan menanyakan beberapa problem yang terjadi di lapangan. Nah, insya Allah saya jawab. Cuma langsung berupa video. Jadi silakan Kang Ian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nanti saya jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Sofian dari Ciamis, Raja Desa ya. Yang saya mau tanyakan kepada Dani masalah lagi di lapangan. Ketika udah ada yang mau siap join, udah yakin, benar-benar yakin, tapi kendalanya di modal. Nah, itu gimana sih solusinya Pak Dani? Oke, siap. Kendala di modal. Sebetulnya kalau misalkan kendala di modal, kalau menurut saya mustahil. Kenapa? Kebanyakan mereka bukan kendala di modalnya, tapi mereka belum paham potensi bisnisnya. Yeah. Jadi gini sederhananya, kalau misalkan seorang yang mau kerja nih di sebuah perusahaan dengan gaji, misalkan dia pengen gaji besar, contoh gaji 5 juta lah. Nah, UMR 5 juta di mana? Di Karawang contoh. Nah, kalau misalkan pengen kerja di Karawang, kira-kira yang diperlukan apa? Modal. Ya, modal juga pasti perlu. Karena apa? Karena istilahnya contoh buat bikin lamarannya, terus kemudian buat kontrakan nanti, belum lagi buat makan, buat bensin dan lain sebagainya. Nah, itu kan modal juga. Nah, kadang-kadang juga banyak orang yang istilahnya memaksakan ke sana meskipun gak punya modal. Kenapa? Dengan harapan pengen punya gaji 5 juta. Betul. Nah, ketika nggak diterima, balik lagi ke kampungnya. Nah, saya juga banyak istilahnya sahabat-sahabat saya, teman-teman saya waktu sekolah, mereka coba ngelamar ke Karawang, nggak diterima semua gitu. Paling cuma 1-2. Dan kayaknya sekarang nggak ada yang kerja di Karawang juga. Teman-teman. Jadi mereka karena dengan harapan pengen gaji 5 juta. Nah, ini di bisnis eco racing bukan hanya harapan gaji 5 juta. Saya pribadi aja sekarang penghasilan 120 juta gitu, sebulan. Nah, belum lagi istilahnya mobilio, pajero, rumah, total income, total reward dalam waktu 1 tahun 2019 kemarin itu tembus 4 miliar. Nah, kalau misalkan orang melihat potensi bisnisnya, mereka tidak akan lagi bilang gak punya modal. Kenapa? Karena tanpa istilahnya ketika mereka melihat potensi bisnisnya, saya yakin mereka modalnya bakal mengusahakan, kayak sepertinya dia cari kerja ke Karawang gitu. Jadi cara jawabnya simple. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana caranya kita bisa menyampaikan potensi bisnisnya supaya dia lebih melihat potensi bisnisnya dibandingkan masalahnya. Kenapa kok dia malah melihat masalah? Karena si orang itu, si calon member nggak melihat potensi bisnisnya gitu. Jadi ya itu tugas kita sebagai member, sebagai istilahnya sales eco racing lah kalau diibaratkan sales. Nah, kita sebagai member eco racing menyampaikan potensi bisnis ini supaya masuk ke mereka gitu, sehingga mereka nggak melihat lagi masalah. Nah, contohnya misalkan dengan cara istilahnya hukum tarik ulur, cari persamaan sama hukum tarik ulur. Misalkan cari persamaan, misalkan Kang Ian ini sama. Kang Ian pernah kerja nggak? Pernah. Kerja di mana? Di Bandung. Di Bandung. Dulu pengen kerja di Bandung, maksain nggak ke Bandung meskipun nggak punya duit? Maksain. Karena modal dari mana berangkat ke sana? Pinjam juga kan. Nah, itu kenapa? Karena pengen dapat kerjaan. Dan waktu ke Bandung langsung dapat kerjaan nggak? Enggak kan. Nah, itu kesempatan buat Kang Ian, kesempatan buat ngejawab ke si calon member. Kalau misalkan dia contoh pengen cari kerja, terus kemudian nggak dapat istilahnya malah ditawarin eco racing. Oh, sama Mas, saya juga berpikirnya saya juga nggak punya modal. Bahkan ketika saya cari kerja pun saya perlu modal gitu. Nah, tapi ketika saya melihat bisnis ini ada peluang yang luar biasa di balik itu.
Nah, dimana ketika kita benar-benar serius jalanin bisnisnya, kita bisa punya penghasilan, kita bisa dapat reward dan lain sebagainya. Jadi cari persamaan. Nah, pokoknya gimana aja cari persamaan. Nah, cari persamaan, terus kemudian pakai tadi hukum tarik ulur. Contoh misalkan, Mas saya nggak punya modal. Oh iya Pak, boleh bisa nabung dulu. Atau misalkan boleh nanti kalau udah ada modal bisa kontak saya lagi. Nah, kecuali atau misalkan kalau tidak mau, posisi kemitraannya ada di atas. Kenapa? Karena yang bergabung di bisnis ini banyak Pak. Bahkan di tim kami ini ada puluhan orang, ratusan orang. Jadi ketika Bapak daftar sekarang, bisa aja nih yang puluhan orang ini disimpan di bawah Bapak. Tapi kalau misalkan Bapak telat gabung, bisa aja yang puluhan ini disimpan istilahnya posisinya di atas Bapak. Nah, Bapak mau di bawah atau di atas? Gitu. Pasti kebanyakan kan pengennya di atas. Nah, terus langsung saranin pakai tarik ulur lagi. Tapi saran saya Pak, jangan buru-buru gabung deh. Bahaya. Kenapa? Bisa takutnya nanti Bapak keenakan lagi dapat komisi jutaan per hari gitu. Yes, Gimana aja? ya. Jadi istilahnya bagaimana caranya supaya dia melihat potensi bisnisnya dibanding dengan masalah dia nggak punya modal. Karena saya ngerintis pun waktu pertama ngerintis banyak orang yang memaksakan modalnya tanpa saya nyuruh. Ada yang jual cincin, ada yang istilahnya sampai pinjam-pinjam gitu. Ada yang jual barang. Kenapa? Karena melihat potensi bisnis, melihat keyakinan saya, terus melihat potensi bisnisnya. Jadi nggak melihat masalahnya, gitu. Kayak Kang Yayan daftar aja. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Oh iya siap, ada nih. Ada yang saya mau tanyakan lagi nih, masalah tentang ketika kita udah dapat calon mitra nih, otomatis kita udah punya database di handphone. Nah itu gimana sih cara follow up-nya ke calon mitranya gitu? Cara follow up itu ya. Sebenarnya sederhana. Yang terpenting kunci keberhasilan closing itu 80% emosional, 20% produk. 20% produk atau teknik closing lah ya. Oh iya. Mau teknik closing, mau produk, mau marketing plan itu cuma 20%. 80%-nya interaksi, komunikasi. Karena ketika orang nyaman dengan kita, istilahnya gini aja lah logikanya. Kalau misalkan kita naik taksi, terus kemudian yang nyupirnya itu bikin kita nyaman banget gitu, sapa dan sebagainya. Kira-kira kita pengen nggak berikan tips kalau kita ada lebih? Pengen ya. Atau misalkan kita dicukur, dia bikin nyaman kita ketika dicukur di dia, pelayanannya bagus gitu. Udah hasil rambut istilahnya hasil cukurnya bagus, dia ramah juga. Kira-kira mau nggak ngasih lebih? Mau ya. Nah itu jadi istilahnya kita harus bikin nyaman dulu konsumen kita, calon customer kita, calon partner bisnis lah. Istilahnya ibaratkan si calon member ini adalah calon partner bisnis kita. Ya yang namanya calon partner bisnis kita harus memperlihatkan gitu profesionalisme. Orang istilahnya jadi CSO bank aja kan, itu profesionalnya luar biasa. Dia sapa kan, penampilannya bagus dan lain sebagainya. Padahal secara realita di lapangan, bukan saya menjelekkan, tapi ya untuk dapat mobil itu nggak gampang gitu. Sedangkan di sini insya Allah bukan mustahil untuk dapat mobil cash, Pajero cash dan sebagainya. Jadi cara nge-follow up-nya gimana? Nge-follow up-nya kita fokus ke interaksi kita ke dia, kita bangun emosional dengan dia gitu, bangun kenyamanan dengan dia. Contoh misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi, semoga Mas hari ini apapun yang Mas lakukan dilancarkan. Apalagi sebelumnya kita kan udah tahu kegiatan dia. Kalau dia misalkan kuliah, semoga nanti kuliahnya gini. Jadi ngedoain. Terus kemudian amin, terima kasih Mas, selamat pagi juga. Gimana Pak, misalkan nanti siang atau sore, gimana Pak kerjaannya, gimana Mbak ini kuliahnya. Jadi kita coba masuk ke kehidupan mereka. Gak usah nanya racing, nanti juga dia sendiri yang nanyain. Kenapa begitu? Karena sebetulnya ketika kita ngechat dia udah tahu tujuan kita itu racing. Nah kalau misalkan kita langsung ke racing, kadang-kadang dia cuma baca doang, nggak bales. Kadang-kadang dia juga nggak sharingkan kenapa dia belum join. Tapi kalau misalkan kita lebih ke interaksi, dia udah nyaman dengan kita, tiba-tiba dia sharing sendiri, Mas sebetulnya saya tertarik sama racing, tapi saya nggak punya modal. Mas sebetulnya saya belum yakin dengan racing, gimana ya? Nah baru nanti kita kasih solusi lagi. Jadi solusi dari kita lebih tepat nanti ke depannya. Bertahap ya? Bertahap. Jadi kita jalin interaksi, baru nanti tingkatkan transaksi. Gitu. Oke, ada lagi Kang Yansa? Ini ada lagi.
ikan kebanyakan kalau misalkan ada si calon mitra yang kita tawarin, nah lalu si calon mitranya nanya ini MLM ya. Nah kebanyakan orang-orang di luar sana yang udah mendengar kata MLM kebanyakan banyak yang trauma gitu. Itu Betul. gimana sih cara solusinya untuk meyakinkan? Siap. Saya sendiri di MLM itu udah 7 tahun. Iya. 7 tahun. Saya juga beberapa kali gagal, bahkan gagal terus. Kecuali mungkin terakhir ini di Eco Racing yang berhasil, alhamdulillah. Udah trauma juga sebelum ke Eco Racing udah trauma. Ya mau sampai kapan gini-ginian gitu. Mau sampai kapan? Tapi ternyata ketika saya melihat Eco Racing ini hasilnya dahsyat gitu. Dimana saya juga nggak nyangka, tadinya cuma pengen ngebuktiin bener gak nih marketing plan-nya dalam waktu istilahnya ketika tembus poin mokesnya langsung keluar mobilnya. Nah ketika saya tembusin ternyata 40 hari tembus dan saya coba klaim dan ternyata bener. Akhirnya bisa dapat mobil cash nih gitu. Alhamdulillah. Jadi memang kalau misalkan yang trauma dengan MLM ya wajar. Wajar. Kenapa? Karena mereka mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Contoh misalkan bergabung kepada orang yang istilahnya tidak membina gitu, atau misalkan kepada orang yang tidak memiliki komitmen dalam bisnis, atau misalkan tidak ada edukasi dari si sponsor, cuma prospek tapi nggak ada edukasi atau ilmu yang dibagikan gitu. Nah wajar kalau terjadi trauma. Nah lalu bagaimana cara menjawab calon member yang memiliki trauma dengan bisnis network marketing? Nah tadi caranya bisa dengan persamaan juga. Persamaan itu misalkan contoh Kang Ian udah pernah di MLM, tapi Kang Ian belum pernah kayaknya. Belum pernah, baru ini saja. Baru ini saja. Misalkan saya sendiri nih, saya pernah di MLM. Oh iya Mas, wajar aja kalau misalkan Mas trauma. Mungkin Mas kita harus tahu dulu alasan dia trauma kenapa dan sebagainya. Ketika udah tahu, contoh misalkan dia udah beberapa network marketing dan ternyata gagal, oh iya Mas, wajar sih kalau misalkan Mas trauma karena mungkin karena banyak gagal gitu di bisnis seperti ini. Nah saya juga sama Mas, saya udah beberapa kali network marketing, bahkan istilahnya sampai minus-minusan gitu. Tapi ketika saya mau memahamin Eco Racing, ternyata ini berbeda. Berbeda dari network yang lain, dimana ketika yang lain pencapaiannya sangat banyak, terus kemudian produknya susah dijual dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah Eco Racing ini produknya ternyata memang dibutuhkan masyarakat, terus kemudian bisnisnya juga mudah dijalankan, targetnya juga nggak terlalu tinggi, dimana hanya sekian poin. Misalkan kalau sekarang kan 400 pasang poin ya, 400 pasang poin ini kita bisa dapat mobil cash gitu, dan tanpa riba, langsung sama BPKB yang 400 pasang poin, langsung sama BPKB. Nah dan saya juga sudah membuktikan, kalau saya kan udah membuktikan, nah dan saya juga sudah membuktikan dalam waktu sekian tahun saya udah dapat ini. Nah kalau Kang Yayan karena belum membuktikan, nah alhamdulillah nih leader saya pun usianya masih muda, 22 tahun, hanya dalam waktu 1 tahun 2 bulan dapat sebutin identifikasi. Oh iya, sistem identifikasi ya. Ya, terus kemudian baru nanti tarik ulur. Jangan buru-buru gabung, biasa. Siap. Ya Mas, kalau saran saya sendiri sih gak usah terbuka Mas dengan bisnis seperti ini lagi. Terkecuali kalau misalkan Mas memang mau apa gitu. Jadi saya kebalikan lagi. Jadi diulur dulu supaya supaya dia ini dulu santai gitu, baru nanti kita tarik. Jadi kita nggak memperlihatkan kita memaksa dia join untuk Eco Racing gitu. Jadi memperlihatkan bahwa dia yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Nah itu sales profesional. Siap. Kira-kira cukup? Mungkin cukup saya. Pertanyaan itu ada lagi? Satu lagi yang terakhir, kebanyakan di lapangan sana kan mitra-mitra udah kesana kesini nyari mitra, udah banyak yang diprospek istilahnya, tapi masih banyak yang susah closing. Nah itu gimana sih solusinya? Masih susah closing. Iya. Kalau misalkan susah closing itu ya wajar. Saya juga pertama terjun di bisnis network marketing, karena saya masih belajar, ya otomatis ya nggak gampang untuk meyakinkan calon member kita. Kenapa? Karena kita sendiri juga masih belum cakap dalam bicara, terus kemudian kita sendiri juga masih belum terlalu paham dengan bisnisnya, belum terlalu yakin bahwa kita bisa sukses, belum terlalu yakin bahwa produk ini bagus, belum terlalu yakin bahwa perusahaannya bagus. Untuk itu ada pelatihan khusus gitu dulu. Jadi istilahnya kita harus belajar dulu. Kita harus contoh lah di YouTube ini kan salah satu
channel edukasi juga. Betul. Jadi untuk belajar, untuk Iya. bisa meyakinkan diri sendiri bahwa ini bagus gitu, untuk meyakinkan bahwa produk ini bagus, bahwa perusahaan ini bagus. Jadi akhirnya kita lebih pede untuk menyampaikan ke si calon member gitu. Kalau dulu saya belajarnya lewat apa? Jadi mau nggak mau saya harus seminar, karena sering seminar bolak-balik. Terus kemudian karena saya memang masih belajar gitu, akhirnya lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan kalau dulu di network marketing dulu. Nah, kenapa kayak gitu? Kalau saya sendiri waktu itu ketika gagal beberapa kali, saya nggak anggap itu kegagalan, tapi saya anggap itu pembelajaran. Jadi bagi teman-teman semua, ketika saat ini sulit untuk closing, yang terpenting teman-teman belajar, yang terpenting teman-teman istilahnya udah jam terbang untuk terus presentasi, akhirnya tahu kalau misalkan kayak gini masih ditolak, jadi nemuin cara baru hingga akhirnya bisa menemukan pola closingnya. Insya Allah nanti jadi perbanyak jam terbang. Nah, kalau misalkan untuk supaya lebih cepat closing, ya berarti lebih banyak presentasi, hukum peluang aja, hukum angka. Diibaratkan gini, main dadu. Misalkan main dadu kan ada angka 1 sampai 6 ya. Target kita misalkan angka 6. Nah, kita lempar nih dadunya. Mungkin gak langsung 6. Enggak mungkin. Ya, bisa jadi 6 tapi lebih kemungkinan besarnya enggak. Betul enggak? Iya, betul. Karena 6 berbanding 1. 5 berbanding 1 kan, yang 5 ini 1 sampai 5, yang satunya baru 6. Nah, tapi ketika kita lempar terus dadunya, kira-kira pasti 6 enggak? Pasti 6. Ya, nah begitupun dengan kita presentasi bisnis ini. Ketika kita terus presentasi, pasti nggak nanti closing? Pasti diibaratkan kepastian tadi ketika kita lempar dadu terus. Kayak contoh misalkan kita main remi nih, main remi. Terus kemudian di situ kan ada 56 kartu. Nah, kartu joker kan ada 4. Misalkan target kita joker. Nah, kalau misalkan kita terus kocok, terus kemudian kita terus buka. Kira-kira pasti joker nggak nanti? Pasti suatu saat dapat jokernya. Cuma perlu perbanyak aja presentasinya, hukum peluangnya. Nah, yang penting kita udah belajar tentang presentasinya gitu. Yang terpenting kita udah terus presentasi, maka suatu saat kita bisa aja closing gitu. Karena apa? Karena Allah juga tidak akan membayar tidak akan membiarkan umatnya ketika dia udah berjuang, udah benar-benar ulet, udah benar-benar pantang menyerah, tidak dibayar. Pasti dibayar oleh Allah. Setidaknya dengan cara misalkan cakap kita lebih bagus nanti ke depannya. Jadi akhirnya ketika misalkan contoh nggak di e-commerce, kita misalkan di marketing lebih bisa gitu untuk berbicara, lebih bisa meyakinkan orang dan sebagainya. Karena kecakapan untuk closing itu sangat mahal sekarang. Karena perusahaan-perusahaan besar pun perlu itu, apalagi misalkan di dunia online. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin udah nggak grow. Karena apa? Karena salesman-nya yang loyo. Karena apa? Karena istilahnya nggak memahami dunia digital, kalah sama orang yang main online gitu. Jadi untuk teman-teman semua, ini yang terpenting sekarang niatin belajar, terus presentasi, terus perbanyak action. Saya yakin dan percaya teman-teman semua pasti bisa sukses. Cuma memang hanya masalah waktu. Ketika kita benar-benar fokus, benar-benar serius, tinggal masalah waktu aja untuk menentukan kapan kita sukses gitu. Siap. Oke, cukup? Ada lagi? Udah. Iya. Oke, mungkin itu teman-teman semua. Jadi tadi beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin teman-teman bisa share di bawah ya, di kolom komentar. Nanti juga mungkin saya akan siapa yang mau main di sini tanyakan kendala, mungkin saya jawab kendala-kendalanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalkan ada masukan silakan share di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya Dani Abdul Ghani. Saya Yan Sofyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.